87 870 870
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, rekan-rekan karyawan PT Lintas Arta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Arya Damar selaku Presiden Direktur PT Lintas Arta, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh panitia Ramadan maupun pengurus Rohis PT Lintas Arta, dan juga yang tak lupa saya hormati Bapak Ibu seluruh karyawan PT Lintas Arta yang pada saat ini hadir dalam acara kajian zuhur kita pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat yang dapat kita bisa rasakan ialah nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan untuk kita bisa mengkaji ilmu pada siang hari ini dalam rangka mengisi ibadah kita, mengisi waktu kita di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam tak juga lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya. Semoga kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta kajian zuhur PT Lintas Arta, sebelum kita memulai kajian pada siang hari ini, sebagaimana biasanya saya sampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Di antaranya ialah yang pertama, bahwasanya kita di PT Lintas Arta pada saat ini akan mengadakan kegiatan kajian zuhur yang insya Allah pada siang hari ini dengan tema membangun etos kerja muslim yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Yuri. Dan pada kesempatan Ramadan 1443 Hijriah ini, Rohis Lintas Arta juga tidak hanya mengadakan berbagai kajian saja, namun juga mengadakan kajian-kajian yang menariknya. Namun sebelum itu saya sampaikan terlebih dahulu peraturan kajian pada siang hari ini. Yang pertama, untuk peraturan kajian yang pertama dipastikan untuk peserta yang ingin mengikuti kajian zuhur diharapkan telah menyelesaikan ibadah sholat zuhur. Lalu yang kedua, setelah masuk room Zoom dipastikan agar seluruh peserta kajian dapat menonaktifkan atau mematikan audionya demi kelancaran dan ketertiban jalannya kajian kita. Lalu yang ketiga, bagi peserta laki-laki atau ikhwan diperkenankan untuk membuka kamera dengan ikhtiar terbaik dalam mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan adab menuntut ilmu. Lalu yang selanjutnya, untuk peserta akhwat diperbolehkan untuk menutup kamera. Dan yang terakhir, kami juga mengharapkan partisipasi dan kontribusi dalam acara kajian zuhur kita siang hari ini kepada Bapak jamaah sekalian untuk kita senantiasa memperhatikan kajian ini dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema yang akan disampaikan, di mana pertanyaan tersebut dapat Bapak Ibu sampaikan melalui kolom chat pada saat kajian sedang berlangsung. Yang insya Allah pertanyaan tersebut nantinya akan kita tanyakan langsung kepada Ustadz dan dijawab oleh Ustadz yang akan mengisi pada siang hari ini. Lalu yang selanjutnya, sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan, bahwasanya di Rohis Lintas Arta mengikuti atau mengadakan berbagai macam kegiatan menarik, diantaranya adalah kajian tematik, kajian rutin dengan tema pilihan, diantaranya adalah kaidah bahasa Arab, lalu juga ada kajian tahsinul Quran, dan juga ada kajian fikih, yang insya Allah akan dilaksanakan setiap 2 kali dalam sepekannya, dan ini insya Allah adalah pekan terakhir kita di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Lalu yang terakhir, juga terdapat latihan sholat dan imam. Latihan sholat dan imam ini mengenai tata cara sholat yang baik dan benar serta pelatihan untuk memahami kewajiban sebagai imam sholat. Pelatihan sholat dan imam ini kebetulan sudah dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 9, 15, dan 23 April 2022. Lalu yang terakhir juga ada kegiatan pesantren kilat online yang bisa diikuti oleh seluruh anak-anak dari karyawan PT Lintas Arta yang insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal bulan Juni, maksud kami pada bulan Juni 2022. Untuk tanggalnya menyusul kami informasikan segera. Yang mana pada pesantren kilat online ini terdapat berbagai macam kegiatan, yaitu tentang tantangan juara, lalu juga ada mentoring motivasi, dan juga jelajah Al-Quran. Dan yang terakhir, kami juga tak bosan-bosannya untuk menghimbau
Ibu seluruh karyawan PET dengan cara berinfak, bersedekah melalui QR barcode yang saat ini tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, kita akan saksikan bersama-sama kajian zuhur kita pada siang hari ini, yaitu dengan tema membangun etos kerja. Assalamualaikum, bisa mendengar suara saya? Alhamdulillah, Mas Fauji, tersendat-sendat suaranya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai profil singkat pada Assalamualaikum Ustaz, bisa mendengar suara saya Ustaz? Iya, alhamdulillah, bagus sekarang. Alhamdulillah, baik. Mohon maaf Ustaz, ada kendala teknis Ustaz. Iya, Baik nggak Ustaz, apa-apa, semua izin Allah. sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan profil singkat dari Ustadz, yang mana pada saat ini Ustadz yang akan mengisi adalah Ustadz Abdurrahman Yuri. Beliau beralamat di Komplek Darut Tauhid Bandung, yang saat ini aktivitas beliau adalah sebagai pembina Yayasan Darut Tauhid, sebagai wirausahawan, sebagai penulis, dan juga sebagai trainer. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita saksikan langsung saja agenda kita pada siang hari ini, kajian zuhur dengan tema yang akan dibangun, yaitu membangun etos kerja muslim. Kepada Ustadz Abdurrahman Yuri kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Alhamdulillah, mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan, takdirkan dalam acara yang sangat baik ini di bulan yang mulia ini, semuanya digugurkan semua dosa-dosanya. Diberi karunia sehat lahir batinnya, diberi umur yang berkah, lingkungan kerja yang berkah, ilmu yang berkah, keluarga sakinah, mawadah, warohmah, jauh dari musibah dan fitnah, akhir hayat, husnul khotimah. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, bertemu kembali dengan izin Allah. Saya Abdurrahman Yuri atau Adeda, sudah berulang kali dengan lintas arta, mulai dari mabit dan lain sebagainya. Dan dalam kesempatan ini, menyampaikan materi tentang membangun etos kerja muslim. Namun Mas Fauji, jangan menghilang, temenin saya. Iya Pak. Iya Ustaz. Biasa saya mau interaksi ya, jadi interaktif. Bisa dibuka aja bagi yang Ikhwan bisa membuka diri wajahnya, ayo nongol. Nah, Eka sehat, Mas Eka. Alhamdulillah, Deda. Masya Allah, terakhir ketemu kapan ya? Udah Dulu mabit di ini, Deda, di tol. Dia mabit di dekat tol tuh, ke kiri. Iya, alhamdulillah. Subuh ya, Masya Allah. Siapa lagi yang muncul? Ayo muncul. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, materi ini sangat baik karena menjadi panduan hidup kita, insya Allah. Saya akan gunakan slide Mas Fauji ya. Undang yang lainnya juga Mas Fauji untuk penampakan diri ya.
Sini sudah ada berapa orang nih yang hadir? 19 orang. 19 orang. Banu, Dedi, Handok. Kemudian siapa lagi yang Insan, Thomas Tomo, Muhammad Ridho. Kemudian Bapak Ibu yang baik, kenapa materi ini disampaikan? Karena ikrar kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karunia Allah kita beragama Islam. Karena saya pernah mencoba untuk mengkaji beberapa agama, memang yang paripurna agama kita lengkap ya. Ada kitab sucinya yang otentik mulai dari zaman Rasulullah sampai detik ini. Karena Allah yang menjaganya. Kitab sucinya benar-benar dihafal oleh jutaan orang. Dan tidak ada lagi kitab suci yang dihafal oleh orang. Ya, penganutnya. Tapi dalam Islam dihafal oleh jutaan orang. Sampai detik ini. Dan Masya Allah jadi solusi kitab sucinya. Termasuk ada yang mengaplikasikannya yaitu Rasulullah SAW untuk jadi contoh. Jadi mudah kita membaca dan melihat perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk apa? Untuk selamat dunia akhirat. Jadi Bapak Ibu yang baik, bekerja tuh Mas Eka bekerja cari apa Mas Eka? Rezeki Ustadz. Aduh, Mas Fauji bekerja nyari apa? Nyari rezeki untuk ibadah, Ustaz. Waduh, langsung naik derajat ya, naik kelas. Ya, jadi Bapak Ibu yang baik, rekan-rekan izinkan saya pakai slide ya. Sudah bisa dibuka ya? Udah terlihat Mas Fauji? Ya, sudah, Ustaz. Jadi bagi yang baru kenal, ada pegawai baru nggak Mas Eka sekarang teh? Atau yang lama, yang senior-senior, yang lama-lama? Banyak yang baru sih yang sesi siang ini Ustadz. Oh ya banyak yang baru, oke ya. Jadi sedikit kenalan, nama Abdurrahman Yuri atau Adeda Qadarullah. Mulai dari awal ngerintis dengan Agim, saya teh sudah 58 tahun jadi adiknya Agim Mas Fauji ya. Jadi dari dulu Agim kakak saya terus sampai sekarang, alhamdulillah. Dan sekarang sehari-hari seperti gini, ya. Jadi teman-teman apa manfaat bekerja dengan etos kerja Muslim? Bekerjanya lebih tenang karena yakin, sabar, syukur dan lapang hati. Jadi sekarang kan teknologi makin canggih nih. Ada wireless, ada pokoknya canggih. Pembayaran sudah pakai online. Kenyataan di lapangan banyak yang stres. Ngasih training di rumah sakit jiwa juga kemarin banyak sekali Mas Eka orang-orang yang stres tuh. Kemudian suasana lingkungan kerja aman dan nyaman. Iya, dan ini membangun suasana lingkungan kerja adalah sangat penting. Alhamdulillah di Darut Tauhid ada ribuan santri dan termasuk santri karya. Apa yang paling didapat di pesantren Darut Tauhid, Mas Tomo, adalah minim konflik. Jadi energi kita, izin Allah, karunia Allah, energi kita adalah untuk produktif. Jadi masalah internalnya sangat kecil, walaupun ada. Yang keempat, lebih sehat dan sejahtera insya Allah. Karena Allah yang menjanjikan seperti itu dan memberi manfaat lebih insya Allah. Dan yang penting sekali bekerja adalah untuk sebagaimana doa kita, Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bekerja bukan hanya urusan dunia. Mas Tomo ke restoran, minta gelas, dikasih apa Mas Tomo? Dikasih seisinya. Dikasih gelas aja. Kalau diminta air dikasih air dengan gelas. Jadi gitu teman-teman. Kalau minta gelas dikasih gelas. Minta air dikasih air dengan gelas. Ya, jadi kalau minta dunia dapat dunia, tapi minta akhirat dapat dunia dan akhirat. Nah bedanya gitu teman-teman. Makanya ada rupiah, ada ruhiyah. Mas Eka cari rupiah atau cari ruhiyah? Rupiah yang meningkatkan
Iya, jadi gitu kan teman-teman ya. Nah, apakah Anda bahagia di tempat kerja? Nah, ini teman-teman nih kita bisa ngukur awal kerja. Kalau yang tidak bahagia mah khawatir, jadi stres kerja teh karena beban pikiran teh masalah aja terus malas, marah. Tapi kalau yang bahagia mah semangat, antusias, lapang hati karena bekerjanya jadi orientasi ibadah. Kalau yang tidak bahagia mah merasa beban bekerja teh. Terutama hari apa, Mas Fauji yang stres? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat, Sabtu, Minggu? Hari Senin biasanya Ustaz. Senin. Kenapa, Pak? Mestinya kan orang Sabtu Minggu pada ke tempat rekreasi ngeluarin duit. Benar, Nah Mas itu Tomo? Ustaz. Mungkin gara-gara uangnya sudah habis kan. Asal sikap kerja menunda tidak tuntas karena agak malas-malasan nih. Tapi kalau yang bahagia mau bersegera. Sebagaimana bulan Ramadan sekarang pada itikaf, pada saum, baca Quran. Padahal hanya berdasarkan keyakinan. Masya Allah, pahala berburu pahala. Orientasi kerja, penghasilan, dan uang. Kalau yang bahagia mah kualitas kerja dan puasnya hati. Karena dapat memberikan yang terbaik. Hari kerja yang tidak bahagia terasa lama. Kayak nonton film yang nggak rame. Halo? Tapi kalau yang bahagia mah saking senangnya bekerja terasa singkat. Pada sekarang Ramadan juga terasa singkat kalau yang disibukkan dengan hal-hal yang positif. Teman kerja sedikit, penuh curiga. Kalau yang bahagia mau bersosial, banyak temannya. Nah inilah teman termasuk fisik pekerja juga. Kalau yang tidak bahagia mah tegang otot, cepat lelah, migrain. Kemudian kalau bahagia mah kecenderungan sehat. Karena dia menikmati prosesnya kerjanya. Proses di jalannya, proses bersosialisasinya. Nah gitu teman-teman. Nah ini teh gimana caranya mewujudkannya? Makanya ini dulu nih. Bisa terlihat Kak? Siapa lagi yang muncul lagi? Ayo diundang yang laki-laki muncul ke permukaan. Mas Fauji, kalau petinju bonyok siapa yang salah? Yang salah. Yang salah petinjunya Ustaz. Kata Kang Eka, siapa yang salah Kang Eka? Petinju bonyok. Ustaz, Afwan Ustaz, slide-nya belum berubah Ustaz. Oh belum berubah? Mm-mm. Bentar. Sekarang udah. Ya, sudah Ustaz. Oh ya, memang kadang kala loading ya. Petinju bonyok siapa yang salah, Mas Tomo? Ah, Yang bikin pertandingan, Ustaz. ya, Yang bikin pertandingan. yang salah dianya sendiri kenapa jadi petinju? Ada petinju yang keluh kesah gara-gara dipukulin? Nggak ada. Ada yang sibuk nyalahin lawan? Nggak ada. Resiko petinju bakalan bonyok. Jadi apa, Mak? Termasuk bekerja juga, ketemu pekerjaan, ada deadline, ada kenaikan target segala macam, itu resiko bekerja. Apa hikmahnya? Siap dengan segala resiko. Bekerja juga gitu, pilihan sendiri. Halo. Kalau saya bilang halo, teman-teman bilang ya, ya, halo. Halo. Ya, begitu. Ya Allah, mudah-mudahan dia ngejawab jadi ahli sorga. Amin. Amin. Tidak ada keluh kesah, kan pilihan sendiri ya. Dokter ketemu pasien, ketemu darah, harus ngebedah, harus motong bagian tubuh, itu mah resiko di dokter. Polisi harus berdiri lama di lalu lintas, itu mah resiko. Karena pilihan sendiri. Tidak menyalahin orang lain, fokus evaluasi diri dan banyak berlatih. Nah itulah teman-teman, sederhana sekali ilustrasi petinju, tapi banyakkan orang model di jalan kesenggol, marah, pada resiko di jalan mah bakalan kesenggol. Halo. Ya. Iya. Nanti lintas harta yang udah dekat pensiun siapa nih? Ada berapa orang ya? Udah siap nggak resiko bekerja bakalan pensiun? Nah gitulah teman-teman, ya ini ilustrasi yang sangat paten nih, efektif ya. Resikonya karena dia ngambil sendiri keputusannya.
Tapi bagi orang beriman, apapun jadi baik, teman-teman. Jadi dalam hidup teh ada untung, ada rugi, ada sehat, ada sakit, ada jauh, ada dekat, termasuk yang kena COVID kemarin. Ya, tapi bagi orang beriman apapun baik. Sungguh ajaib urusan orang beriman. Sesungguhnya segala urusannya baik baginya. Segala urusannya baik baginya. Itu tidak ada kecuali bagi yang beriman. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ditimpa musibah bencana, dia bersabar dan itu pun menjadi kebaikan baginya. Jadi bersyukur banget yang beriman karena apapun jadi baik. Mau hujan, mau nggak hujan, mau bensin naik, tol naik, minyak goreng naik, nggak jadi masalah bagi orang beriman. Semuanya baik. Halo. Ya, Ya, gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana termasuk bekerja juga i'malu ala Daud syukran wa qalilun min ibadah syakur. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamaku yang bersyukur. Padahal janji Allah lain syakatum la azidanakum wa lain kafatum inna adzabil sadid. Termasuk bekerja itu saya dipercepat Mas Fauzi ya biar nanti ada tanya jawabnya lebih seru. Iya, Ustaz. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu bagaimana cara menikmati hidup. Masya Allah. Mas Tomo, kalau diurut biasanya apa dulu kalau diurut? urut. Iya, kalau diurut apa dulu biasanya? Urut gimana maksudnya? Ini tulisan ini kalau diurut mana Oh, dulu? oh, Bukan dipijiti urut di masase. Pertama, baik. lebih baik dulu. Kedua Bahagia, sukses. sukses. Ketiga, bahagia. Yang keempat, mulia. Nah, begini teman-teman nih. Banyak orang yang ingin sukses, padahal sukses bangun tidur sukses, sahur sukses. Iya. Semalam taraweh sukses. Sukses, you get what you love. Kalau bahagia, you love what you get. Engkau mencintai apa yang kau dapatkan alias syukur. Tapi yang tertinggi adalah mulia. Nah, bagaimana caranya? Etos kerja seorang muslim itu perbuatan mulia. You share what you get and what you love. Kalau mau jujur, Mas Eka, gaji yang diterima dominan buat orang lain. Saya dapat kabarkan rata-rata di lintas harta gajinya 20 juta kurang. Halo. 20 koma Ustaz. 20 koma. Tengah 20 udah koma gitu ya. Nah, Halo. benar. Jadi dominan yang kita cari ada buat orang lain. Ya, jadi bahagia ada di dalam syukur. Ya, bagaimana mulia karena mampu berbagi. Ya, oke kita lanjutkan lagi. Termasuk bagaimana caranya untuk bahagia tergantung pembanding, Mas Tomo. Hasil penelitian ada 3 yang membuat orang stres. Pertama, salah pembanding. Kalau salah pembanding jadi kurang terus karena ngebandingnya lihat ke atas terus. Jadi nggak ada syukurnya. Miskin sepanjang hayat, padahal hartanya berlimpah. Tapi karena salah melihatnya, salah pembandingnya jadi kurang terus. Yang kedua, karena tidak ada tujuan dalam hidupnya. Yang ketiga, karena beban kerja yang berlebihan. Itu yang membuat orang stres. Nah, termasuk diantaranya salah pembanding yang nggak pernah ada rasa syukur karena kufur nikmat terus. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ada 5 bahagia dan etos kerja muslim. Pastikan bahagia pertama karena produktif dalam amal soleh. Jadi kebahagiaan yang hakiki karena Allah yang menciptakan bahagia, Allah yang menciptakan susah, Allah yang menciptakan masalah karena semua dalam genggaman Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahagia karena produktif dalam beramal saleh. Jadi semuanya ada inamal a'malu binniyat. Yang kedua, teman-teman, bahagia karena produktif dalam amanah.
Jadi mampu dan jujur. Yang ketiga, bahagia karena produktif dalam silaturahmi. Nanti kita kupas lagi. Yang keempat, bahagia karena produktif dalam jadi bekerjanya jadi kampus tempat ilmu, wawasan, dan pengalaman. Dan yang kelima, bahagia karena produktif menjadi jalan amal bagi orang lain, manfaat buat orang lain. Oke teman-teman, satu, bahagia karena produktif jadi amal soleh. Sebagaimana kita berRamadan, oleh imam diingatkan terus berkaitan dengan niat. Niat memegang peranan penting sekali dalam amal. Bahkan mana yang lebih utama, amalan lahir atau amalan batin? Amalan batin yang lebih utama. Karena niat ada di dalam batin. Syukur ada di dalam batin, sabar ada dalam batin. Dan minta ampunan bersih dosanya pun dalam amalan batin. Niat gara-gara niat, amal besar jadi kecil dan amal kecil juga jadi besar. Mas Ihsan, insan. Ihsan, insan. Insan. Insan niat ya mau diberi uang masing-masing 100 lembar, yang nolnya ada 5 Mas Insan, tapi nggak pakai angka di depannya, Masya Allah, jadi nggak ada nilainya. Tapi banyakkan orang lupa dengan niat, pakai baju lupa niat, makan lupa niat, ke kamar mandi lupa niat, padahal seharian kita bisa jadi amal. Bisa jadi amal soleh. Niat Mas Eka, niat tahajud, bangun-bangun adzan subuh, dapat pahala niatnya. Jadi tapi banyakkan orang banyak melupakan niat. Yang kedua adalah caranya benar, sesuai dengan aturan. Dalam sepak bola semua ada aturan, lalu lintas ada aturannya. Termasuk dalam agama aturannya detail sekali. Pakai sandal kaki kanan dapat pahala. Masuk masjid kaki kanan pahala. Keluar masjid kaki kiri dapat pahala. Makan pakai tangan kanan dapat pahala. Semuanya pahala kalau ngikuti aturan. Nah gitu teman-teman. Ya. Jadi ini yang membuat kebahagiaan, walaupun hal yang sederhana, bersandar pakai kaki kanan, ngikuti sunnah itu sumber kebahagiaan. Karena melaksanakan apa yang Allah sunnahkan. Masya Allah. Apa ciri-ciri orang yang berorientasi ikhlas, hidupnya jarang merasa kecewa. Ini Agim dalam ceramahnya menyampaikan seperti ini. Dipuji, dicaci, dimaki, dia akan istiqomah. Karena tidak berharap keridhaan manusia, tapi berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hidupnya tidak bergantung kepada makhluk. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau bersandar kepada makhluk, di mana makhluknya ada masalah, sandarannya jadi jatuh. Tidak pernah membedakan amal besar, amal kecil, karena orientasinya kepada Allah. Dan teman-teman banyak punya gudang rahasia amal. Termasuk Ramadan sekarang. Kenapa amalnya langsung Allah yang terima? Karena tidak terlihat di jalan, di tempat kerja, di masjid, mana yang berpuasa, mana yang tidak. Salat orang bisa melihat. Yang sedekah bisa terlihat orang. Yang haji, yang umroh bisa terlihat orang. Tapi yang berpuasa tidak kelihatan. Ini urusannya langsung dengan Allah. Dan tidak membedakan bendera, golongan, ras, organisasi. Semua orientasi ke Allah, kita bantu, kita dorong. Nah itu teman-teman. Ya, jadi pertama, harus apapun jadi nilai ibadah. Kekuatannya niat dan caranya benar. Bagaimana tips yang sederhananya? Pakai basmalah. Dan bagusnya sih basmalahnya dijaharkan, dikeraskan biar mengingatkan orang lain. Pada saat makan, bismillahirrahmanirrahim. Saya naik angkot, bismillahirrahmanirrahim, mengingatkan bagi yang lain. Masya Allah. Yang kedua, bahagia karena dikategorikan amanah, dipercaya. Nah, mana yang lebih utama, Mas Fauji, dicintai atau dipercaya? Dipercaya, Ustaz. Termasuk bekerja juga gitu. Yang paling bahagia mah dipercaya. Sepak bola, Mas Tomo dioperin. Aduh, bahagia karena diakui, karena dipercaya. Sekarang mah insan udah baju baru, celana baru.
Lari ke lapangan futsal, nggak dioperin satupun, nggak pernah nendang bola selama 2 kali permainan. Bisa kecewa karena merasa tidak dipercaya. Halo. Nah gitu teman-teman. Jadi kekuatan untuk bisa dipercaya adalah mampu dan jujur. Itu memberikan kebahagiaan. Sebagaimana sekarang kan kejujuran menjadi bagian penting dalam ibadah. Mas Fauji berani sholat nggak pakai wudhu, Enggak, Ustaz. berani sholat subuh 1 rakaat, nggak berani. Karena kejujurannya, ini mah kejujurannya karena Allah. Masya Allah. Ya, begitu. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 perkara, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, teman-teman, nah ini yang kalau jujur terpercaya, keuntungannya jangka panjang, sampai makin banyak kerabat, berlimpah dan berkah. Dan yang mahal sekali, hati tentram, tenang, nyaman karena jujur. Tapi yang tidak jujur, gelisah, was-was, cemas karena takut ketahuan. Itulah teman-teman ya. Yang pertama jadi amal soleh, yang kedua membangun kepercayaan. Ya, ini adalah sikap etos kerja seorang muslim. Termasuk teman-teman yang zakat, infak, barusan lagi ngitung Mas Eka tentang zakat mal, zakat harta, jangan sampai ada yang salah, lebih baik lebih daripada kurang. Masya Allah. Yang ketiga, teman-teman, bekerja, etos kerja seorang muslim adalah bahagia karena produktif menjalin silaturahmi. Nah, ini penting banget nih. Halo. Ya, jadi pertama apa? Semangat bersaudara dan sukses bersama. Pertama, saya aman bagimu. Sebagaimana sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei saudaraku, saya aman bagimu, keselamatan bagimu. Jadi ahli sholat, kecenderungan dia tidak akan zolim kepada temannya. Janji ditepati, ya, kalau hutangnya dibayar. Yang kedua, teman-teman, saya menyenangkan bagimu. Ini naik grade-nya lagi. Pertama, saya aman bagimu. Grade pertama, grade kedua, saya menyenangkan bagimu. Yang ketiga, dan ini yang hebat lagi adalah saya bermanfaat bagimu. Kalau yang pertama mah tidak zolim, yang kedua menyenangkan, yang ketiga dia memberikan motivasi, hadiah, semangat. Masya Allah, kebayang kalau suasana kerja seperti ini. Nah gitu teman-teman. Halo. Ya. Ya, Masya Allah, diwakilin ya, kolektif yang bilangnya oleh Mas Fauji ya. Nah, teman-teman termasuk perbuatan tergantung kedekatan. Nah, Mas Fauji beli motor. Ini motor apa nih Mas Fauji nih? Apa Ustaz? NMAX, Ustaz. NMAX. Wah, baru dilihat, dilap. Wah, sudah. Mas Fauji udah punya istri belum? Sudah, alhamdulillah. Masya Allah. Tinggal di mana sekarang Mas Fauji? Saya tinggalnya di Condet, Ustaz. Kalau saya tinggal di rumah, Mas. Alhamdulillah. Oh, dilihat pada saat mau keluar dipakai jalan-jalan. Ternyata ketubruk. Baru dikeluarin dari garasi ketubruk. Masya Allah. Kesel nggak Mas? Motor baru ketubruk. Wow, knalpot penyok. Spion lepas. Kesel nggak? Kesel. Pas dilihat ternyata yang nubruknya adalah saudaranya sendiri. Wah, saya minta ganti nggak Mas Fauji? Ke kakaknya sendiri. Enggak, Ustaz. Enggak, kesel. Ya, Masya Allah. Pas ternyata yang nubruknya adalah tetangga. Wah, minta ganti enggak? Minta ganti, ya. Tapi diberi toleransi. Beda lagi, yang pertama enggak minta ganti. Yang kedua, tetangga minta ganti tapi diberi toleransi. Yang ketiga, ternyata Ahwat cantik sekali. Masya Allah. Mas Fauji gimana kalau ada yang nubruknya Ahwat cantik sekali? Aduh. Bingung, Ustaz. Bingung. Belum pernah soalnya, Ustaz. Masya Allah. Waduh, beda. Neng, ada apa? Ini
Pak, maaf ketubruk, nggak apa-apa lah Neng ya. Bapak masih punya motor yang lain, besok tubruk lagi. Masya Allah. Pas ternyata pas dibuka helm ternyata Agim yang nubruknya. Wah, Mama ini ada AA. Aduh, langsung difoto segala ya. Kata Agim itu maaf ketubruk nggak apa-apa lah semuanya juga izin Allah. Masya Allah langsung ada dak soleh. Halo. Ternyata pas dibuka helm ternyata orang yang tidak dikenal marah minta ganti. Kenapa motor rusak yang sama di tempat yang sama di saat yang sama beda pelakunya yang nubruk beda suasana hati kitanya juga. Tergantung kedekatan teman-teman. Model ke rumah kalau dekat sekali mah apa adanya bisa masuk lewat dapur. Udah nggak jaim kalau udah deket. Nah bekerja juga maunya seperti gitu. Jadi udah lapang dada dengan kekurangan orang. Masya Allah. Yang pertama jadi amal soleh, kedua ngebangun kepercayaan, ketiga ngebangun kedekatan dengan silaturahmi. Yang keempat, teman-teman adalah produktif menggali ilmu, wawasan, dan pengalaman. Model sekarang berpuasa harus dengan ilmu. Bagaimana aturannya, bagaimana yang membatalkan, bagaimana aturan yang bisa menggugurkan dosa, sholat tarawih berapa rakaat, bagaimana aturan kalau disuntik, semuanya harus pakai ilmu. Jadi bekerja, etos kerja seorang muslim tidak ketinggalan adalah dia berilmu terus. Kenapa dia bermasalah? Karena masalahnya melebihi ilmunya. Kenapa dia tenang? Karena ilmunya melebihi masalahnya. Jadi ini ya kampak harus diasah, yang diasah matanya. Nah, jadi bagi seorang muslim yang bekerja, otomatis dia akan kecenderungan berilmu terus. Jadi setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah kelas, dan setiap kejadian adalah ilmu. Dan terakhir teman-teman, etos kerja bagi seorang muslim adalah karena produktif dalam manfaat untuk orang lain. Nah ini sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan pertama ada jadi amal ibadah, kebahagiaan kedua karena dipercaya, ketiga karena banyak relasinya, banyak silaturahminya, keempat karena banyak ilmunya, kelima kebahagiaan yang hakiki karena manfaat bagi orang lain. Khairunas anfa'um linas. Barang siapa meringankan dari seorang mukmin salah satu kesusahan hidupnya di dunia, niscaya Allah akan meringankan salah satu kesusahan hidupnya pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya dunia akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, gara-gara teman-teman bekerja di lintas harta, berapa ribu orang, berapa juta orang yang dapat manfaatnya tuh. Nah, ini ibarat begini teman-teman. Model tukang tambal ban, Mas Tomo, kalau dia orientasinya uang, dapatnya segitu-gitunya. Tapi kalau dia nolong orang, dari pagi sampai sore, walaupun tidak dapat rezeki ada yang nambal, dia dapat pahalanya terus. Karena niatnya nolong orang. Dia mendapatkan kemudahan dari Allah. Dia kebahagiaan dari Allah dan kesejahteraan dari Allah. Karena wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Nah, gitu teman-teman. Masya Allah. Jadi bagi etos seorang muslim, ya sebagaimana jika ia menolong sesama, maka Allah akan menolongnya. Jika ia menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya. Jika ia memaafkan kesalahan saudaranya, maka Allah akan memaafkannya. Dan jika ia memberi bantuan saudaranya, maka Allah akan membantunya. Terakhir, kesimpulan bahagia dan etos kerja muslim. Bahagia karena produktif dan amal soleh. Kedua, bahagia karena dipercaya. Ketiga, bahagia karena dapat bersilaturahmi. Banyak, tidak banyak musuhnya. Bahkan tidak punya musuh. Yang keempat, karena bahagia karena dimampukan karena keilmuannya. Dan yang kelima, bahagia karena membahagiakan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Silahkan dibuka pertanyaan dengan syarat jangan mempersulit orang lain. Gitu. Silakan.
Baik, Bapak Ibu, telah kita saksikan bersama tadi pemaparan materi dari Ustadz. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan pertanyaan terkait dengan tema kita pada siang hari ini, kami persilahkan untuk langsung memberikan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Boleh langsung, boleh, mau lewat kolom chat boleh juga. Baik, Bapak Ibu silakan langsung ditanyakan kepada Ustadz. Ada Mas Hoji belum ya? Belum ada Ustadz. Jadi Bapak Ibu yang baik, termasuk perbuatan mulia, termasuk uang. Kita kan mencari untuk mendapatkan uang. Kemarin mengkaji tentang apa yang dalam kategori kaya. Menurut Mas Fauji, yang dikategorikan kaya itu apa? Kaya Ustadz. Pasti kalau yang Apakah orang-orang besar pikirkan ya penghasilan? banyak uang, banyak harta Ustadz. Banyak uang, banyak harta ya. Ya. Jadi kategori kaya itu adalah pendapatannya melebihi dari pengeluarannya. Itu Oh, kaya. ya. Walaupun dia gajinya 100 juta, tapi pengeluaran 120 juta, dia tetap miskin. Ya, jadi orang kaya itu pengeluarannya lebih sedikit dibanding dengan pendapatannya. Itu yang pertama. Tapi kekayaan yang hakiki yang kedua adalah dengan rasa syukur. Jadi qanaah. Jadi apapun cukup. Rumah cukup, pokoknya cukup karena cara pandangnya melihat ke bawah. Masya Allah, itu kekayaan. Jadi termasuk uang juga ada 5 tahapan Mas Fauji nih berkaitan dengan uang. Dengan pertama, orang yang tidak paham tentang uang. Anak kecil, kakek-kakek, udah pikun, yang tulalit, nggak ngerti uang 5.000, 10.000, 50.000. Grade kedua ada ngerti tentang uang. 5.000 anak-anak ngerti tentang uang. Grade ketiga adalah dia sibuk mencari uang. Jadi sibukannya mencari uang, itu yang minta-minta di Bandung bisa sampai puluhan tahun, bisa 20 tahun tuh minta-mintanya. Pendapatan 300.000, 500.000 sehari. Berarti sebulan 9 juta. Rumahnya besar di kampung katanya. Tapi sehari-hari dia minta uang aja, minta-minta terus. Dengan pakaian yang lusuh, kepanasan, kehujanan. Dia sibuknya mencari uang. Dan tidak menikmati uang. Yang keempat, grade yang keempat, dia menikmati uang. Oh, dia bisa dalam kategori kikir, buntut kasir, merek GHC, cap cabe, ya. Kategori kikir. Jadi uang saya yang kerja, kenapa harus dibagikan? Enak aja, Masya Allah. Dan yang kelima, teman-teman, dia berkontribusi kebaikan dengan uang. Jadi uang level 5 ini yang etos kerja muslim, dia berkontribusi kebaikan dengan uang, diantaranya ada untuk berzakat, bersedekah, berwakaf, untuk haji, umroh, untuk nolong orang, untuk ke orang tuanya, ke anaknya, semua berdasarkan niat. Masya Allah, itu Mas Fauji udah ada masuk belum? Pada kemana ini ya? Iya, belum ada yang masuk Ustaz pertanyaan. Pada puasa kayaknya nih Mas. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Lebih-lebih lagi, lebih hebat lagi Bapak Ibu yang baik adalah diniatkan bekerja yang diprioritaskan apa yang Allah perintahkan. Di antaranya bekerja itu adalah menunggu waktu untuk sholat. Jadi sholat menjadi prioritas. Jadi alat ukur syukurnya adalah sholatnya tepat waktu. Ada santri-santri SMA, SMK di Darut Tauhid, Mas Insan, pada saat dia liburan ketemu orang tuanya, apa ya orang tua putranya di Darut Tauhid, apa paling yang membanggakan, yang membuat terharu? Ya katanya anak saya sholatnya tepat waktu. Masya Allah. Berarti sudah hal yang sangat prioritas karena amal yang paling dicintai oleh Allah ada 3. As-sholatu awal waktiha, sholat awal waktu, biru walidain, dan jihad fisabilillah. Nah, termasuk di Darut Tauhid waktu sholat pada berhenti semua, tutup, toko tutup, BMT tutup.
tutup, aktivitas berhenti waktu sholat. Ada tamu datang mau ke toko, ada kan ini ada yang bawa rezeki, kenapa tutup toko? Ya Bu, ini sholat dulu. Ya kan ini bawa rezeki. Bu, yang memerintahkan sholat siapa? Allah. Yang membagikan rezeki, Allah. Masa Allah kikir bagi yang taat? Makanya yang membuat sibuk juga adalah semua terjadi dengan izin Allah. Nah itu Bapak Ibu yang baik, mana silahkan mau bertanya. Ustaz, bertanya Ustaz. Silakan Boleh, Pak. Pak Insan. Panggilannya Insan atau di Buana? Insan Ustaz. Insan, Iya. silakan. Ustaz, jadi dalam berhubungan kegiatan kita di pekerjaan, ini kan terkadang ada benturan nih. Satu sisi kita berpikir untuk produktif di perusahaan, di sisi lain kita juga harus beribadah juga dengan sangkan kita yang kita. Nah, misalnya ada berbenturan sih, Ustaz. Pada saat ini ada pimpinan lah misalnya minta laporan untuk kegiatan apa gitu yang butuh waktu cepat, sementara pada saat itu berbenturan dengan waktunya kita sholat, misalnya seperti itu. Bisa dengan cara mungkin menunda sedikit sholat kita, jadi akhirnya kita tidak tepat waktu ini. Tapi kalau kita ikut sholat, kemudian kita dapat istilahnya mungkin dianggap kita ini sudah tidak becus karena terlalu tidak bisa menyiapkan target pekerjaan kita selesai tepat waktu. Kira-kira gimana Ustaz untuk mengatasi seperti ini? Iya, Mas Insan, sekiranya sekali-kali nggak jadi masalah. Ya, karena dapat pahala yang rutinnya. Kalau terbiasa sholat tepat waktu, kemudian kita ada uzur, dapat pahala sholat tepat waktu. Dan yang menariknya sekali, sehebat apapun dipanggil, kalau ke toilet diizinkan. Halo? Maaf Bu, di toilet sampai 5 menit diizinkan, nggak diprotes. Kenapa sholat begitu diprotes? Padahal sholat di sumber keberkahan bagi semua pihak. Mudah urusan gara-gara sholat yang bagus, mestinya pekerjaan seminggu jadi 3 hari. Karena pertolongan Allah. Yang ribet jadi ringkas. Ya. Tapi tanpa dengan pertolongan Allah, yang ringkas juga jadi ribet. Nah gitu teman-teman. Maaf saya membandingkan kadang-kala dengan ibarat kenapa kok kalau ke toilet dikasih tolerir gitu ya. Tapi sholat seakan-akan boleh ditunda. Halo, benar nggak Mas Isan? Kalau dalam ya Ustaz, cuman ini biasanya kan terkait dengan goals kita gitu. Jadi memang report kita mungkin dibutuhkan manajemen dalam waktu terbatas yang harus siap segera gitu. Sementara kalau ke toilet mungkin kita nggak sampai paling 1-2 menit udah selesai. Tapi kalau kita sholat kan biasanya kan kita sholatnya berjamaah Ustaz. Kita ke masjid dulu keluar dari kantor. Jadi paling tidak hampir setengah jam lah gitu ya. Beda. Kalau kita sholat di kantor juga bisa, tapi waktunya juga lebih cepat, tapi ya kita nggak dapat sholat berjamaahnya. Gitu. Iya, benar. Benar, tapi gini, semua izin Allah. Tapi biasanya kalau Allah berkehendak, semuanya dengan izin Allah, Mas Insan. Lapor dulu kepada Allah saja, mudah-mudahan bertekad menjadi hamba yang sholatnya tepat waktu. Nanti Allah yang ngatur. Pernah Agim cerita, karena lagi gencarnya sholat awal waktu di masjid, namanya TBM, tepat waktu berjamaah di masjid, TBM. Izin Allah di tol mogok, dulu masih mobilnya mobil Fiat yang zaman dulu yang tahun 71. Pas adan, pas mogok, pas ada pintu kecil, keluar ke kampung ada masjid di sana. Jadi Allah yang ngatur Mas Insan. Waladzina jahadu fina lanahdianahum subhana. Kalau sungguh-sungguh Allah akan nolong. Manjada wajada. Atau sekali-kali mungkin itu jadi dapat ruksoh, dapat kemudahan dari Allah, dapat pahalanya, pahala yang sholat berjamaah rutin. Satu bertanya ilmu bagi yang lain. Masya Allah. Jadi yang maha sekali istiqomahnya. Tapi dah Allah tahu, Mas Ihsan. Yang biasa istighfar, yang biasa sholat duha, kemudian dia uzur, dapat pahalanya. Pahala sebagaimana dia waktu sehat. Makanya yang maha sekali dawamnya, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan. Alia, Eti, Seti, Banu, Dwi,
YK ini apa? YKT sleting bukan? Halo. Baik Ustadz, sambil menunggu pertanyaan mungkin Ustadz bisa menyampaikan pertanyaan Ustadz. Jadi dibalik Ustadz, sekarang Ustadz yang bertanya terkait dengan tema. Jadi kalau Oke. ada di antara peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz, nanti akan kami berikan hadiah berupa saldo e-wallet Ustadz. Oh, ada door prize-nya. Ada Ustadz. Sebut 5 tahapan uang. 5 tahapan orang pegang uang. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Baik, Bapak Ibu ada yang bisa menjawab, silahkan. Dikasih bocoran, di tengahnya adalah sibuk mencari uang. Berarti tinggal 2 lagi, 2 di bawah, 2 di atas. 5 tahapan Ustadz ya. Ya, 5 tahapan orang pegang uang. Ada atau jangan-jangan Mas Fauzi udah pada buka duluan nih. Memang resikonya Mas Ihsan kalau nggak muncul ke permukaan wajahnya gini pada halo. Ayo Bapak Ibu ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Ada nggak? Yang pertama, atau biar lebih mudah lagi, yang pertama tidak paham tentang uang. Yang kedua, nanti tinggal 2 ke atasnya. Yang kedua, paham tentang uang. Yang ketiga, sibuk mencari uang. Tinggal 2 lagi. Titik-titik uang, titik-titik uang. Sepi. Tolong, tolong. Halo. Berat uangnya, Ustaz. Tiga, sibuk mencari uang. 4, membelanjakan uangnya, Ustaz. Iya, ya. Jadi jawaban pertama adalah tidak paham tentang uang. Yang kedua, paham tentang uang. Ketiga, sibuk mencari uang. Yang keempat, menikmati uang. Ya, menikmati uang. Dan yang kelima adalah satu lagi yang terakhir aja boleh nih. Titik-titik uang. Ada? Nggak ada juga? Kalau Tadi Pak gitu door Insan mau prize-nya jawab, buat Pak. saya nih. Menerima manfaat, Ustaz. Yang kelima, dia berkontribusi kebaikan dengan uang. Masya Allah. Baik Ustadz. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan nih Ustadz nih. Boleh. Baik, pertanyaannya adalah tips sederhana untuk meningkatkan etos kerja secara tim Ustadz. Tips sederhana meningkatkan etos kerja secara tim. Betul. Gini teman-teman ya, hasil penelitian yang sering olahraga bareng lebih mudah diajak kerjasama. Mas Fauzi punya teman waktu SMA berapa Mas Fauzi dulu? 25 Ustadz. 25 nggak bisa kurang. Sekelas berapa orang? Waduh, bisa 40 Ustadz. 40. Teman dekat berapa orang? Nah, Sebutkan. paling 10. 10 luar biasa, biasanya Iya. 5. Siapa aja? Masih ingat nggak? Waduh, udah lupa Ustadz. Yang ingat tuh siapa aja? Wildan, Darus, Budi. Iya, dan rata-rata 3 atau 5 orang. Iya. Kenapa ingat sampai sekarang? Karena waktu sekolah SMA dulu sering outing. Sering jalan bareng, nonton bareng, makan bareng, olahraga bareng, naik motor bareng. Nah, jadi ada kebersamaan di sana. Kalau sudah kebersamaan gitu mah bisa ada ta'aruf, tafahum, saling memahami, dan ta'awun. Yang pertama, ta'aruf saling mengenal. Yang kedua, dengan outing, ada kebersamaan, tafahum, saling memahami. Dan yang ketiga, muncul ta'awun.
saling tolong. Yang hebat lagi muncul takaful, saling bela. Walaupun nggak ada orangnya, dibelain. Wah, itu lebih hebat. Jadi kuncinya sih kalau menurut hemat kami, yang saya sudah ngasih training kurang lebih 23 tahun, adalah seringnya outing. Dan outing ini bukan biaya, ini ada investasi. Karena dampaknya buat lembaga, buat perusahaan jadi hebat. Apa dampak yang paling hebat dari seringnya kebersamaan ini adalah minimnya konflik internal konflik minim. Jadi potensi kita untuk produktivitas, untuk menggali potensi. Tadi disampaikan juga sekarang metode kami, Kang Ihsan, di Darut Tauhid, para pimpinan itu bersepeda sekarang. Meeting-meetingnya pakai sepeda. Ada happy-nya. Jadi udah pakai berseragam, pakai nggak mesti dengan formal. Yang penting bisa jadi solusi. Tapi lebih enak lagi karena tidak pakai jabatan, jadi kebersamaan, nyamannya di sana. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau saran saya sih bahwa biaya outing itu bukan biaya tapi investasi. Dampaknya sangat berkesinambungan model Pak Uji. Padahal SMA tahun berapa dulu Pak Uji, Mas Uji? Apa, Ustaz? SMA-nya tahun berapa dulu? Tahun 2010, Ustaz. Wow, udah 22 tahun, udah 12 tahun, tapi masih ingat sampai sekarang. Saya juga lulus SMA tahun 83, masih ingat aja sampai sekarang teman dekat. Iim, Diki, Wawan, kemudian Nunu, Ovi, kemarin pada silaturahmi ke sini. Karena pada sudah tahun, karena sering outing, sering barengan. Nah, termasuk dianjurkan sekali dalam Islam, kalau sakit jenguk. Makanya dan saling memberi hadiah, tahadu, tahabu. Tanpa disadari akan mengokohkan ikatan kekeluargaan. Ya, maaf, sepertinya jaringannya agak error nih, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Sekarang bagus ya? Bagus nggak? Bagus, Ustaz. Bagus, Ustaz. Nah gitu teman-teman. Jadi sering outing. Dan harus dianggarkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk kebersamaan. Jadi hasil penelitian juga yang membuat orang cepat pendek umur teh syariatnya karena kesepian. Tapi kalau yang banyak temannya lebih bahagia lagi. Makanya penjara itu dijauhkan dengan orang keluarganya, dengan teman-temannya. Gitu. Jadi dihukumnya itu dijauhkan, dibuat sepi, dibuat kesepian, itu dihukumnya. Makanya yang mahal sekali kebersamaannya. Alhamdulillah. Ada lagi terakhir? Atau dari Mas Fauji aja yang bertanya, Mas Fauji? Mas? Kemana Mas Ihsan? Ganti jaringan dulu, Ustaz. Oh, betulin jaringan ya. Udah muncul lagi, Ustaz. Ya, mohon maaf, Ustaz. Jaringannya agak susah ini. Terakhir, teman-teman, diingatkan kembali, jadi bahagia itu bukan oleh materi, bahagia itu bukan oleh apapun yang ada di dunia, karena dunia ini tempat dihukumnya Nabi Adam. Nabi Adam ada kesalahan, dihukumnya diturunkan ke dunia. Jadi dunia adalah tempat dihukumnya Nabi Adam. Kebahagiaan yang hakiki adalah syariatnya pertama jadi ibadah. Apapun jadi ibadah. Karena Allah yang memberikan, yang membolak-balik hati. Yang kedua, kalau syariatnya dipercaya, itu kebahagiaan banget. Termasuk keluarga juga, pecah keluarga kalau sudah saling tidak percaya. Organisasi kalau udah nggak percaya, udah bermasalah. Yang ketiga, yang bahagia etos kerja bagi seorang muslim adalah menjalin silaturahmi, bukan memperbanyak musuh, tapi memperbanyak saudara. Di kemana-mana saudara, terus jadi, waduh, Masya Allah. Sebagaimana lebaran, senyum, terus karena dibuka hati untuk menerima kekurangan orang lain.
Yang keempat, bahagia karena luasnya ilmu. Luasnya ilmu, jadi kemanapun dia berangkat, ilmunya melebihi masalahnya. Dan yang kelima, kebahagiaan hakiki adalah karena dia nilai menjadi maslahat bagi orang lain. Jadi diniatkan dalam hati bekerja untuk sedekah. Sedekah buat orang tuanya, karena kulu ma'ruf sedekah. Setiap kebaikan ada sedekah. Parkir ke pinggir dikit biar orang lain kebagian, sedekah. Makan dilebihkan, masak dilebihkan buat orang lain, sedekah. Dan dengan sedekah itu ada kebahagiaan yang hakiki. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyampaikan yang paling bahagia adalah relawan. Karena memberikan bantuan terus untuk orang lain. Karena Allah akan memberikan kebahagiaan baginya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang baik, itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan suatu saat kita offline lagi, Mas Fauzi ya, kita ketemu lagi. Ya, Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan walaupun sederhana, tapi mengingatkan kembali bahwa hidup kita singkat, apa-apa yang kita miliki akan kita tinggalkan, tapi yang bekal ke akhirat adalah amal kita, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materi pada siang hari ini dengan tema membangun etos kerja muslim. Semoga kita semua dapat mengamalkannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kepada Ustadz, jika ada agenda lain kami persilahkan untuk meninggalkan room kajian, Ustadz. Ya, saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada siang hari ini telah kita saksikan bersama pemaparan materi pada kajian zuhur dengan tema membangun etos kerja muslim. Dan sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, saya sampaikan terlebih dahulu beberapa informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan di Rois Sarta selama Ramadan 1443 Hijriah ini. Yang pertama adalah terdapat kajian tematik, yang mana kajian tersebut terdiri dari kaidah bahasa Arab, juga ada kajian tahsinul Quran, dan juga ada kajian fikih yang insya Allah akan dilaksanakan pada 2 kali pertemuan setiap pekannya, dan insya Allah ini adalah pekan terakhir pada bulan suci Ramadan. Lalu yang selanjutnya juga telah diadakan kegiatan latihan imam dan sholat yang telah dilaksanakan pada tanggal 9, 15, dan 23 April 2022 kemarin. Dan juga kegiatan yang belum dilaksanakan sampai saat ini ialah terdapat kegiatan pesantren kilat online yang akan diadakan insya Allah pada bulan Juni 2022, yang mana Bapak Ibu bisa mengikut sertakan putra-putrinya pada kegiatan menarik ini, yang mana link pendaftarannya saat ini telah tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir, kami juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita berpartisipasi untuk membangun, menyemarakan dakwah di lingkungan PT Lintas Arta dengan cara berinfak dan bersedekah pada link atau QR barcode yang ditampilkan pada saat ini. Ya, Bapak Ibu bisa scan langsung untuk berinfak dan bersedekah, dan juga bisa langsung ditransfer di nomor rekening 700-137-2437 atas nama Rohis LA. Demikian Bapak Ibu kegiatan acara pada siang hari ini. Insya Allah untuk esok hari kita akan bertemu kembali pada kajian zuhur sebagaimana biasa di jam 12.30 sampai 13.30 dengan tema semangat sedekah tiada henti yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Erik Yusuf. Semoga kita semua dapat mengikutinya dan kita dapat mengambil ilmu dari apa yang disampaikan. Demikian Bapak Ibu kegiatan kita pada siang hari ini. Kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.